Ketika Abu Hurairah diajak oleh Rasulullah kemudian masuk ke salah satu rumah istrinya, dan dia mendapatkan satu mangkuk daripada susu. Kemudian Rasulullah panggil ahli sofa itu, sahabat-sahabat yang hidup di kamar-kamar di samping Masjid Nabawi itu, hidup dengan kesederhanaannya, bukan hanya saja hidup dalam keadaan kemiskinannya. Itu hadis yang lalu. Kemudian Abi Hurairah disuruh memanggil mereka. Bukan Rasulullah minum duluan susu itu. Abi Hurairah diperintahkan panggil orang-orang ahli sofa itu, orang-orang yang hidup di kamar-kamar samping masjid itu. Abu Hurairah berpikir, kok tidak saya disuruh minum duluan. Kemudian ada Rasulullah, susu yang di mangkok itu, tiap sahabat disuruh minum sepuasnya, gantian. Minum, dibalikkan kepada Abi Hurairah, dibalikkan lagi pada mereka supaya minum lagi, semuanya minum. Kemudian Rasulullah bersabda, sekarang tinggal saya dan kau yang belum minum. Iya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Abi Hurairah, minum dulu. Minum Abi Hurairah. Sudah minum, minum lagi. Minum lagi sampai puas. Baru setelah itu Rasulullah yang minum. Kira-kira cari pemimpin begini ketemu nggak kira-kira ya? Apa? Jadi mengutamakan rakyatnya dulu. Nah, maka saya teringat kepada nasihat guru saya ketika saya di pesantren. Dikumpulkan santri, lalu kiai bertanya, hai anak-anakku, tahukah kau siapa orang penting itu? Ya tentu santri menjawab sesuai dengan pikirannya masing-masing. Orang penting itu kalau jadi kiai. Teringat saya kepada almarhum guru saya, jawaban apa? Salah. Karena dikatakan kiai orang penting salah, dijawab lagi. Orang penting itu kalau menjadi pemimpin. Dijawab oleh guru saya, salah. Pemimpin salah, kiai salah. Barangkali yang dimaksud orang kaya. Wah, kiai saya, guru saya tambah keras jawabannya, tidak benar. Orang penting itu bukan kiai. Orang penting itu bukan pemimpin. Orang penting itu bukan orang kaya. Orang penting itu ialah orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Kiai tidak mementingkan kepentingan orang lain, tidak mempunyai kepedulian sosial. Kiai itu kiai tidak penting. Pemimpin yang tidak mementingkan orang-orang yang dipimpin, tidak mementingkan orang lain, pemimpin yang tidak penting. Orang kaya yang tidak mementingkan kepentingan orang lain, itu orang kaya yang tidak penting. Orang penting itu orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Maka kalau anak-anakku ingin menjadi orang penting, tidak sulit. Asal
mementingkan kepentingan orang lain. Itu orang penting. Kiai yang pikirannya mementingkan kepentingan orang lain, itu kiai yang penting. Pemimpin yang memikirkan kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan dirinya, itulah pemimpin yang penting. Orang kaya yang memikirkan orang lain, apakah ada orang yang tidak makan? Orang kaya yang mementingkan kepentingan orang lain, itulah orang kaya yang penting. Biar kaya, tapi tidak mementingkan kepentingan orang lain. Kaya, zakat kagak keluar, sedekah kagak keluar, pelit, koret, bakhil. Orang kaya semacam itu orang kaya yang tidak penting. Seandainya meninggal dunia, tidak ada orang yang menyesal. Tapi orang kaya yang mementingkan kepentingan orang lain, itulah orang kaya yang penting. Seandainya meninggal dunia, insya Allah banyak yang menangis. Kiai yang mementingkan kepentingan orang lain, itulah kiai yang penting. Insya Allah tidak ada, umpama ada kiai yang tidak peduli dengan kepentingan orang lain, hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak pernah berpikir untuk kepentingan orang lain, kiai semacam itu kiai yang tidak penting. Seandainya meninggal dunia, insya Allah nggak ada yang menangis. Pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri, numpuk kekayaan untuk dirinya dan keluarganya, tapi tidak pernah mementingkan kepentingan rakyatnya atau kepentingan orang lain, pemimpin semacam itu pemimpin yang tidak penting. Umpama mati, insya Allah nggak ada yang nangis. Tapi pemimpin yang penting, yang mementingkan kepentingan orang lain, meninggal, banyaklah rakyat yang menangis. Nah, itulah maka ini keadaan Rasulullah sampai wafat, ini keadaan dalam keadaan yang menderita, untuk dijadikan suri teladan. Pemimpinnya yang menderita, bukan rakyatnya yang menderita. Pemimpin yang baik, rakyatnya sejahtera, pemimpinnya menderita. Ya minimal nggak usah menderitalah, hidupnya pemimpinnya sederhana. Ini yang dijadikan suri teladan di dalam hadis Rasulullah SAW.